Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, kelas 3A Prodi PGSD NPM 23140053, mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi yang berjudul Kurikulum Merdeka. Sini saya akan membahas tentang tujuan kurikulum merdeka, prinsip perencanaan kurikulum merdeka, karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka, dan terakhir landasan kurikulum merdeka. Langsung saja, yang pertama, tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, serta menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk perilaku yang lebih terukur, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Istilah pelajar atau learner digunakan dalam penanaman profil merupakan representasi seluruh individu yang belajar, sehingga diharapkan menjadi penuntun arah kompetensi tidak hanya bagi peserta didik, namun juga berbagai unsur yang terlibat dan pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Berikut pembahasan lebih lanjut dari masing-masing cara mencapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi atau topik pembelajaran. Yang kedua, sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru, yaitu penguatan dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Yang ketiga, sebagai proyek kegiatan kokurikuler. Fokus pada pendidikan karakter, upaya mencapai profil pelajar Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Begitu pula dengan internalisasi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu khusus di mana peserta didik memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isu di lingkungan sekitarnya, tanpa adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. Selanjutnya yaitu tentang prinsip perencanaan kurikulum merdeka, yang dalam hal-hal ini tersebut berupa prinsip perencanaan kurikulum merdeka didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah, kita hanya akan membahas 3 prinsip saja. Yang pertama,
pengembangan kompetensi dan karakter. Dalam upaya untuk menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat berkarakter Pancasila, kurikulum Merdeka diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam hal ini, kompetensi dan karakter dipahami sebagai hal yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi dan juga tidak dipisah-pisahkan satu sama lain. Yang kedua, fleksibel, yaitu pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasaan kepada satuan pendidik dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakter peserta didik, visi misi satuan pendidikan, serta budaya dan kearifan lokal. Yang ketiga, berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum, namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didiknya yang lebih berprestasi. Kutipan dari Bridges dan Beatty tahun 2015. Akibatnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian itu, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar akan makin tertinggal. Data mereka menunjukkan bahwa anak-anak yang tertinggal ini kebanyakan dari keluarga dengan sosial ekonomi bawah. Dengan demikian, kepadatan kurikulum diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan kesenjangan kualitas hasil belajar antara peserta didik di sekolah yang sama. Materi berikutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila yang kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip utama perencanaan kurikulum Merdeka yang juga merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tertentu. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum Merdeka sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses dan akhir untuk memahami kebutuhan pelajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Yang ketiga, memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Yang terakhir, didasarkan pada refleksi atau kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Karakteristik pembelajaran ini berperan penting dalam penduduk tercapainya tujuan kurikulum Merdeka dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan pada landasan-landasan filosofis, sosiologis, dan psikopedagosis. Yang terakhir yaitu tentang landasan kurikulum Merdeka. Ada 5 landasan.
kurikulum merdeka. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan sosiologis, yang ketiga, landasan psikopedagogis, yang ketiga, landasan historis, yang keempat, landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Berikut poin landasan filosofis pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. Yang kedua, pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang lebih luas dan besar. Yang ketiga, pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik dan budaya. Yang keempat, keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kelima, keleluasaan satuan pendidikan dan penyusunan kurikulum dan pengimplementasiannya. Yang keenam, pembelajaran perlu melayani keberagaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketujuh, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang efektif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang terakhir, guru memiliki otoritas dalam mendidik peserta didik dan mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran. Yang kedua, landasan sosiologis. Terdapat 3 pertimbangan sosiologis utama, yaitu terkait revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5, dinamika global dan keragaman sosial masyarakat Indonesia. Maaf, itu kurang tepat penjelasannya. Yang ketiga, landasan psikopedagosis. Landasan psikopedagosis merupakan landasan yang memberikan dasar pengembangan kurikulum terkait bagaimana manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologis dan perkembangan yang pedagogi ini dimaksud untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik sehingga menghasilkan keterlibatan aktif serta hasil pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, landasan historis. Landasan historis. Pengembangan kurikulum nasional perlu didasarkan pada pertimbangan historis, terutama untuk melihat konteks perubahan kurikulum yang pernah dilakukan. Konteks dalam hal ini terkait dengan perubahan sosial, politik, dan wacana global terkait pendidikan yang menjadi sebab dan dasar pembaruan kurikulum. Dengan kata lain, landasan historis pengembangan kurikulum memberikan informasi mengapa kurikulum nasional berganti dan implikasinya. Yang terakhir, landasan yuridis. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum merdeka didasarkan pada perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam deskripsi berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional. Nomor 3, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Perpres nomor 8 tahun 2012. Yang keempat, Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jaksa Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Yang kelima, Permendikbudristek nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Jadi kesimpulannya, kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila serta menyiapkan mereka menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang kompeten. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.